Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 Indralaya akan menjelaskan tentang katabolisme. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andri Sawan. NIM saya 0609 1182025013. Saya Resma Septiana dengan NIM 06091182025008. Perkenalkan, nama saya Santri Sapitri dengan NIM 06091282025016. Tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa menguasai fondasi saintifik pada materi katabolisme glukosa. Pada pembuatan video kali ini ada pun prosedur kerja yang harus kita lakukan. Pertama, baca dan pahami materi katabolisme glukosa dan siklus asam nitrat. Yang kedua, carilah sumber-sumber karbohidrat yang ada di sekitar lingkungan. Ketiga, buatlah video singkat mengenai materi tersebut. Keempat, gabungkan video singkat tadi menjadi video pembelajaran yang lengkap. Dan terakhir, edit video semenarik mungkin. Teori singkat. Katabolisme glukosa ialah peristiwa di mana glukosa di dalam tubuh akan mengalami oksidasi untuk menghasilkan ATP. Pengolahan glukosa menjadi ATP berlangsung di dalam sel melalui respirasi seluler yang melibatkan 4 reaksi, yaitu glikolisis, pembentukan asetil koenzim A, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Selanjutnya, pembahasan mengenai apa itu siklus asam nitrat. Siklus asam sitrat disebut juga siklus asam trikarboksilat atau siklus Krebs. Siklus ini terletak di dalam mitokondria dan lokasi seluler di dalam sel-sel jaringan hewan mamalia. Semua komponen siklus asam sitrat terdapat di dalam matriks mitokondria dan keluar masuknya metabolit daur ini melalui membran mitokondria merupakan proses yang aktif dan terkendali. Siklus asam sitrat ini terdiri dari 8 tahap. Yang pertama yaitu asetil-CoA yang memiliki 2 atom karbon, merupakan hasil dari dekarboksilasi oksidatif yang akan mengalami kondensasi bersama dengan senyawa oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon. Sehingga antara gugus asetil dan oksaloasetat membentuk ikatan menjadi senyawa berkarbon 6 atau dikenal dengan sitrat. Karena asam sitrat ini terbentuk pada tahap pertama, siklus ini dikenal dengan siklus asam sitrat. Pada saat pembentukan asam sitrat ini, CoA akan dilepaskan menjadi sitrat yang tidak memiliki koenzim A. Nah, enzim yang berperan pada tahap pertama ini adalah sitrat sintase. Selanjutnya pada tahap kedua yaitu sitrat akan mengalami perubahan menjadi isositrat yang masih memiliki karbon 6. Karena reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya isomerase, yaitu pengubahan dari senyawa satu menjadi senyawa lain yang masih memiliki rumus kimia yang sama. Nah, pada tahap ini terjadi 2 reaksi, yaitu pelepasan molekul air atau disebut dengan proses dehidrasi. Namun pada tahap ini juga terjadi penambahan molekul air atau dikenal dengan hidrasi. Proses pengubahan sitrat menjadi asam sitrat ini dikatalisis oleh enzim akuntase. Pada tahap yang ketiga yaitu isositrat yang memiliki 6 karbon akan diubah menjadi alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon. Sehingga pada tahap ini terjadi pelepasan ikatan, yang berarti ada elektron yang dilepaskan juga. Elektron yang dilepaskan ini akan diterima oleh NAD+ sehingga membentuk NADH. Nah, pada tahap ini juga terjadi proses dekarboksilasi berjumlah 1 karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk karbon dioksida. Enzim yang berperan dalam tahap ini yaitu isositrat dehidrogenase. Tahap yang keempat yaitu alfa ketoglutarat akan diubah menjadi suksinil KOA yang memiliki 4 atom karbon. Berarti pada tahap ini terjadi dekarboksilasi 1 karbon. Nah, 1 karbon ini membentuk molekul karbon dioksida juga. Selain itu, pada tahap ini juga terjadi proses reduksi NAD+ sehingga menjadi NADH, karena pada tahap ini terjadi perubahan dari alfa ketoglutarat menjadi suksinil CoA, yang berarti terjadi penambahan CoA yang masuk pada reaksi ini. Enzim yang berperan pada tahap ini yaitu alfa ketoglutarat dehidrogenase. Tahap yang kelima yaitu suksinil CoA akan diubah menjadi suksinat. Pada tahap ini tidak terjadi pengurangan atom karbon seperti pada tahap yang sebelumnya. Tetapi pada tahap ini terdapat beberapa reaksi yaitu fosfat inorganik atau PI. PI akan berperan pada tahap ini yaitu sebagai pemutus ikatan koenzim A yang terdapat pada suksinil. Sehingga pada tahap ini CoA akan dilepaskan dan PI akan berikatan dengan GTP membentuk GTP. Namun pada beberapa sel fosfat yang telah membentuk GTP akan ditransfer lagi ke ADP untuk membentuk ATP. Baik GTP maupun GTP keduanya memiliki energi yang setara.
Enzim yang berperan pada tahap ini yaitu suksinil-CoA sintase. Pada tahap yang keenam yaitu suksinat akan diubah menjadi pumarat yang memiliki 4 atom juga. Nah, pada tahap ini terjadi pelepasan elektron sehingga elektron akan ditangkap oleh FAD menjadi FAD 2 kali. Enzim yang berperan untuk mengkatalisis senyawa suksinat menjadi pumarat adalah suksinat dehidrogenase. Tahap yang ketujuh yaitu terjadi perubahan pumarat menjadi malat. Enzim yang berperan ialah pumarase. Pada tahap ini terjadi penambahan air atau H2O yang prosesnya dikenal dengan hidrasi. Selanjutnya, tahap yang ke-8 malat akan diubah kembali menjadi oksaloasetat. Pada tahap ini juga terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Enzim yang berperan dalam tahap ini ialah malat dehidrogenase. Dengan demikian, dalam satu siklus menghasilkan 3 NADH, 1 FADH 2 kali, dan 1 ATP. Karena parade dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil-CoA, berarti dalam siklus Krebs ini menghasilkan 6 NADH, 2 FADH 2 kali, dan 2 ATP. Dan contoh-contoh sumber karbohidrat yang ada di sekitar lingkungan kami. Baiklah, di sini kami mempunyai beberapa contoh sumber-sumber karbohidrat yang ada di lingkungan sekitar. Yang pertama itu jagung. Jagung merupakan tanaman rumput-rumputan dan berbiji tunggal. Selain itu, jagung juga merupakan tanaman pangan penghasil karbohidrat selain gandum dan padi. Menurut USDA tahun 2016, jagung mengandung karbohidrat yang cukup tinggi, yaitu sekitar 74,26 per 100 gram, dan banyak terkonsentrasi pada bagian endospermnya. Kandungan karbohidrat pada biji jagung terdiri atas amilosa dan amilopektin, yang tersusun dari rantai gula sukrosa, dan kandungan pati pada biji jagung berkontribusi besar dalam kesediaan total energi pada biji jagung. Yang kedua yaitu ubi jalar. Ubi jalar merupakan salah satu penghasil karbohidrat yang cukup tinggi. Selain itu, ubi jalar juga mengandung beta-karotin. Menurut Mayer, tahun 1982 karbohidrat dalam ubi jalar terdiri atas pati sebesar 46,2%, selulosa sebesar 27%, pektin 0,47%, dan hemiselulosa sebesar 3,6%. Kesimpulan, katabolisme glukosa ialah peristiwa di mana glukosa di dalam tubuh akan mengalami oksidasi untuk menghasilkan ATP. Pengolahan glukosa menjadi ATP berlangsung di dalam sel melalui respirasi seluler yang melibatkan 4 jenis reaksi, yaitu glikolisis, pembentukan asetil koenzim A, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Siklus asam sitrat disebut juga siklus asam trikarboksilat atau siklus Krebs. Siklus ini terletak di dalam mitokondria. Adapun contoh sumber karbohidrat yang ada di sekitar jagung dan ubi jalar. Menurut USDA tahun 2016, kandungan karbohidrat pada jagung cukup tinggi, yaitu sekitar 74,26 gram per 100 gram. Sedangkan menurut Direktorat Gizi Departemen Republik Indonesia tahun 1991, ubi jalar kuning mengandung karbohidrat sekitar 32,3 gram per 100 gram.